Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Oh, ternyata Tuhanku meliputi segala manusia. Yang namanya manusia, apapun keyakinannya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, kan manusia. Kalau Tuhan meliputi mereka, berarti kita pantas dan layak untuk menghormatinya. Setuju? Sadar sekarang, oh ternyata Tuhan yang sama ternyata meliputi tubuh-tubuh yang berbeda. Keren gak kalau gitu? Oke, lanjut dulu ya. Jelas, yang meliputi bukanlah suatu sosok, setuju? Yang diliputi jelas itu sosok, setuju? Oke, berarti Tuhanku bukanlah suatu sosok. Dia yang meliputi segala manusia. Keren sekali. Sadar saja dengan itu, oh ternyata yang abadi itu adalah ini. Semua benda-benda yang ada di sini datang dan pergi, tapi ini selalu ada. Bahkan sebelum bumi ini ada, ini sudah ada. Sebelum matahari ada, ini sudah ada. Sebelum Big Bang meledak, ini sudah ada. Masihkah mencari keabadian di luar ini? Sedekat itu kebenaran kepada kita. Sesederhana itu. Cuman selama ini kita ditenggelamkan oleh keruwetan pikiran kita sendiri. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya di setiap apa yang kamu sebut sulit, itu sebetulnya ada kemudahan. Inna sesungguhnya, ma'a bersama, usri kesulitan, yusro ada kemudahan. Jadi gak usah khawatir. Kalau ada masalah pasti ada solusinya. Setiap ada peristiwa pasti ada pasangannya. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Percaya deh sama saya. Kalau hari ini kita punya utang, ntar juga ada rezekinya. Semua berpasangan kok. Cuman sayang otak kita sudah keracunan. Yang namanya pasangan selalu suami istri. Padahal pasangan itu rohani dan jasmani. Ya, baik, teruskan dulu. Ya. Sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab dengan jujur. Apa yang meliputi kita saat ini? Ini kan? Yes. Yes? Jadi sebetulnya ini tuh apa? Ini ruang kesadaran, ini ruang kehidupan, ini ruang energi. Cuman kita buta, tidak bisa melihatnya. Makanya Allah memberikan satu mata kepada kita, namanya mata kolbu. Sehingga apa yang ada di ruang kosong ini kita bisa tahu. Tidak kosong, tapi isi. Isi, tapi kosong. Ngerti sampai sini? Oke. Yuk, jawab lagi pertanyaan saya. Sekarang kita sedang hidup? Yes. Dari mana kita mengambil kehidupan? Dari sini. Apakah kehidupan yang kita ambil dari sini abadi di sini? Tidak. Sebentar masuk, sebentar keluar. Sebentar masuk, sebentar keluar. Sebentar masuk, sebentar keluar. Dan nanti tidak masuk lagi. Betul nggak? Ketika tidak masuk lagi di mana? Iya di sini, di sini. Jadi kenapa kita takut dengan kematian? Bukankah mati itu hanya menghembuskan napas terakhir dan gak balik lagi? Bukankah kematian itu adalah anugerah? Karena kalau ini masuk ke dalam, semua rasa sakit di sini terasa. Begitu keluar, kita dibebaskan dari semua penderitaan dan rasa sakit. Jadi kenapa takut mati ya? Karena kita tidak mengerti. Itu aja. Nih, wajah-wajah takut mati semua. Yuk lihat gambar di depan ini. Yang sebelah kiri gambar apa? Yang keras dong, gambar apa? Jeruk. Kayak TK ya. Jeruk itu JERUK atau itu?
Itu pun bukan sebetulnya, karena itu gambar jeruk. Karena saya belum sempat ke pasar, jadi hari ini saya bawa gambarnya. Maaf ya, saya nggak bawa jeruknya. Udah, tapi kan jelas kan? Oke. Coba satu orang saja. Ada yang pernah merasakan rasanya jeruk? Ada? Gimana rasanya? Udah macam-macam kan? Asam, manis, kecut gitu. Apakah asam bisa menggambarkan yang kita rasakan? Apakah kecut bisa menggambarkan yang kita rasakan? Apakah manis bisa menggambarkan yang kita rasakan? Nih saya kasih tahu, semua kata-kata yang kita ucapkan itu semuanya adalah bohong. Karena yang sebenarnya adalah yang kita rasakan. Makanya kalau saya ditanya sama kalian, ya gimana ayah rasanya jeruk? Pokoknya gitu deh. Daripada kayak kalian sok tahu. Asam, kecut, macam-macam tadi, betul nggak? Nanti saya kejar lagi, asam itu apa? Mau didefinisikan? Makin didefinisikan, makin jauh dari kenyataan. Dan selama ini kita terjebak oleh kata-kata asam, kecut, manis, betul? Lembut. Itu kata-kata yang dibuat oleh kita sendiri, saking ingin menggambarkan rasa yang ada di situ. Tapi apakah rasa yang di situ bisa digambarkan dengan kata-kata? Saya jamin, siapapun ilmuwan, saya suruh nulis, coba kamu tulis, asam itu apa? Pusing dia. Mau ahli kimia, mau ahli fisika, mau sekolahnya sampai S4. Tahu S4? Susah senyum, senang senyum. Itu sekolah paling tinggi. Jadi sekolah yang paling tinggi bukan S3. Banyak yang sekolahnya S3, intelektualnya udah mencapai tingkatan paling tinggi. Tapi susah cemberut, senang tambah cemberut. Karena takut kehilangan yang dia senangi, betul? Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau tidak bahagia? Makanya sekolah yang paling tinggi itu adalah S4. Susah senyum, senang senyum. Tetap senyum apapun keadaannya. Itu namanya sudah bisa menerima semua kondisi apa adanya. Itu sekolah paling tinggi itu. Capai sekolah itu. Ya. Dan sekolah itu bisa dicapai oleh lulusan SD, SMP, SMA. Gak peduli tingkatan pendidikannya apa. Karena kesederhanaan, kebenaran ada dalam kesederhanaan. Jadi kebenaran itu gak ruwet. Kenapa kita ruwet? Karena kita selama ini diajarkan ruwet oleh orang-orang yang ruwet. Dan lucunya tuh kalian itu dikasih yang ruwet gak mau, dikasih yang gampang juga gak mau. Saya pengen tahu maunya apa. Iya. Ayah kok cara untuk mendidik ke dalam diri katanya semudah itu. Saya tanya, kamu pengen sesusah apa? Iya, akhirnya udah. Kalau kamu pengen susah udah. Kalau kamu ingin meniti ke dalam diri, kenal jati dirimu, mulai sekarang kamu puasa 10 tahun. Setelah 10 tahun baru ketemu saya. 3 bulan udah datang lagi. Berat ayah. Nah, jadi inginnya yang berat-berat. Di Quran Allah mengatakan, nih dengarkan semuanya. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Jadi syarat berjumpa dengan Allah tuh kata Quran, bukan kata saya. Cukup kamu berharap, itu saja. Tidak ada harus melakukan ini, melakukan, gak ada. Ruwet. Dan yang ruwet itu pasti belum tahu. Saya kasih tahu ya. Ya kamu kalau ingin jumpa dengan jati dirimu, kamu harus masuk dulu, cari gua. Kamu tinggalkan anak istrimu. Berapa lama? 40 tahun. Keburu modar.
Banyak leluhur kita para suci sudah mencoba itu. Mereka mengasingkan diri di gua ini, gua itu sampai kurus kerontang. Malah ditegur oleh semesta. Kebenaran itu ada dalam dirimu, tidak di luar. Tidak usah untuk menemukan kebenaran, kamu sendiri harus menyiksa dirimu sendiri. Sampai hak-hak tubuh tidak diberikan. Masa begitu? Kitab suci tertua yang ditulis oleh tangan Allah sendiri adalah tubuh manusia. Dan lewat tubuh inilah kita akan bisa menemukan banyak sekali ilmu pengetahuan. Asal tahu ilmunya, tahu caranya. Sekarang yang sebelah kanan gambar apa? Siapa yang ngasih nama ini buah naga? Dulu ada namanya? Saya kasih tahu. Semua yang diberi nama, yang ngasih nama kamu. Ingat itu. Betul apa tidak? Awas, supaya sadar. Yang ngasih judul kamu. Begitu ada yang tidak enak, kami kasih judul musibah. Siapa yang ngasih judul? Kamu. Begitu enak kami kasih judul berkah. Siapa yang ngasih judul? Kamu. Padahal dua-duanya adalah kebenaran. Kalau itu harus terjadi pada dirimu dan itu untuk kebaikanmu. Kamu suka atau tidak suka, terima saja. Jangan dikasih judul. Jadi mulai sekarang stop ngasih judul. Betul apa tidak? Banyak gak ngasih judul? Lah, jadi banyak sinetron. Kalian lupa kalau judul-judul itu buatan kalian sendiri. Allah tuh membebaskan kok, mau dikasih nama apa? Yang keyakinan ini ngasih namanya ini, keyakinan ngasih namanya, keyakinan banyak nama untuk dia. Kata Allah, gak masalah kamu ngasih nama sama aku yang berbeda. Tapi yang paling penting, kamu tahu aku yang sebenarnya. Aku yang tanpa nama, aku yang tidak bisa dijelaskan, aku yang tidak bisa diterangkan. Tapi aku bisa ditemui dan dirasakan. Bagi mereka yang merindukanku. Semangka rasanya gimana? Udah mulai pintar sekarang, udah mulai pintar, gak terjebak lagi. Pokoknya gitu deh, itu kebenaran. Pokoknya gitu deh pun sebetulnya tidak bermakna apa-apa. Saking susah membicarakan yang kita rasakan. Ini saripati alam semesta. Perhatikan saya. Sebetulnya yang dirasakan di jeruk itu bukan hanya kecut. Rasa gula ada, rasa garam ada, semua saripati yang ada di alam semesta ada di situ. Cuma ada yang dominan, ada yang tidak dominan. Kan begitu. Saking sulit menggambarkannya. Daripada dijelaskan, sudah kamu beli jeruknya, kamu makan. Dan saat makan sadari, kenapa saya bisa merasakan semua ini? Bukankah karena kita bernafas? Betul? Dan kalau kalian sudah tidak bernapas lagi, gak bisa merasakan semua itu. Makanya kalau saya lagi makan, ini sama komunitas, saya jamu makan. Gimana makanan hari ini? Enak ya. Kenapa enak? Habis ini kita akan bersama makanya. Salah. Karena saya sedang sehat. Salah. Jawabannya apa? Karena kamu bernafas. Itu aja kok. Betul? Terus napas siapa? Bukankah napas itu adalah wujud kehadiran sang semesta yang ada dalam diri? Betul? Jadi kenapa kita makan terasa enak? Karena kehadiran dia. Sadar enggak? Ya, stop dulu sampai situ, ini kejauhan ngajinya. Kejauhan, disilir. Stop dulu. Oke, ngerti ya? Oke, sekarang lanjut. Ini yang sebelah kiri, siapa itu? Siapa? Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalian bisa nggak merasakan apa yang sedang dia rasakan?
Sedang merasakan apa itu? Hah? Sakit. Sakit apa kira-kira? Apa? Salah semua. So tahu. Yang bisa merasakan yang dia rasakan ya dia sendiri. Gimana sih kalian ini ngajinya kemana aja selama ini? Mules, sakit pinggang, itu ngarang semua. Itu namanya prasangkamu terhadap itu. Lihat saya semuanya. Yang sedang merasakan yang dia rasakan hanya dia sendiri. Dan yang tahu yang dia rasakan cuma dia sendiri. Kalian apa urusannya dengan dia? Kenal juga enggak? Boro-boro kalian saya aja yang pasang gambarnya enggak kenal sama dia. Ini kalian tuh selama ini belajar sok tahu. Jadi penjelasan kalian tentang itu kebenaran atau pembenaran? Pembenaran. Yang sedang dia rasakan langsung, dirasakan sebagai pengalaman langsung. Kebenaran atau pembenaran? Jadi kebenaran itu apa yang dirasakan langsung oleh seseorang. Jadi kebenaran itu adalah realitas. Bisa bedakan kebenaran dan pembenaran. Nah, ini kuliah hari ini luar biasa. Sebenarnya beruntung sekali kalian hari ini datang. Ya, gratis lagi. Ini yang sebelah kanan siapa ini? Oh, udah mulai tidak terjebak lagi ya. Nah, kalian udah mulai agak pinter ini sekarang. Udah mulai agak pinter. Dia sedang merasakan apa? Nggak tahu. Yang jelas dia sedang merasakan sesuatu dan yang bisa merasakan cuma dia sendiri. Kalian nggak bisa. Makanya murid-murid di sekolah itu selama ini semakin jauh dari kesadaran. Karena guru kalau mengatakan, ini orang sedang apa? Pusing Pak Guru, langsung kasih 100. Dan yang lucunya anak ini mengatakan benar jawabannya. Itu kan yang membuat kalian modelnya kayak gini. Merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh. Kalau udah dandan kayak gini, yang lain salah. Ini dari tadi ketawa-ketawa itu mentertawakan siapa sebetulnya? Nah, kalau kalian sudah mentertawakan diri sendiri itu tanda-tanda masih ada kehidupan dalam diri kalian itu. Masih ada kehidupan. Ya. Dan orang yang sombong, orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, gak akan ada di sini. Dan dia tidak kebagian tertawa. Betul apa tidak? Makanya kalian suka baca surah Yasin kan? Litundiro qaumam ma undiro abauhum fahum ghafilun. Sering gitu kan? Sering kalian wajah-wajah. Udah yakin ini. Kalau malam Jumat pasti Yasinan ini. Dari wajahnya kelihatan. Tapi ngerti nggak? Pengen nyubit saya tuh sama kalian itu. Bolak-balik baca itu bolak-balik. Satu ayat pun sampai nggak ngerti. Litundiro qaumam ma undiro abauhum fahum ghafilun. Jadi para rasul, para nabi itu sedang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita semua ya, bahwa aku hanya bisa memperingati kamu yang ikut peringatan. Itu maksudnya. Yang ikut, yang gak ikut ya gak bisa diperingati. Makanya beruntung kalian ikut karena aku bisa memberikan peringatan. Tentu saja saya bukan siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh para rasul dan para nabi. Semoga berkah. Nah, ada kata-kata berikutnya. Litundiro qaumam ma undiro abauhum fahum ghafilun. Karena peringatan ini gak pernah disampaikan oleh bapak-bapakmu yang membuat kamu jadi lalai. Itu maksudnya. Kenapa bapak-bapakmu tidak ngasih peringatan tentang ini? Karena bapak-bapakmu juga tidak tahu.
Karena bapak-bapakmu mengikuti bapak-bapaknya lagi. Nah, bapak-bapaknya lagi mengikuti bapak-bapaknya lagi. Terus turun-temurun. Makanya kebodohan itu harus diputus. Kartos. Makanya dalam Quran surat At-Tur dikatakan, kalau hari ini kamu beriman, hari ini kamu sadar, hari ini kamu bangkit dari tidur panjang kesadaranmu, maka kamu akan bisa menyelamatkan 2 generasi yang akan datang dan yang belum datang. Itu. Ini Quran surat At-Tur ayat 21. Boleh dilihat nanti. Takut saya dianggap ngarang lagi. Sudah ngerti sampai sini? Oke. Jadi sekarang bisa membedakan mana kebenaran, mana pembenaran. Sekarang saya mau cerita. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah adalah terus Allah. Yang saya bicarakan itu pembenaran atau kebenaran. Kan itu baru kata-kata. Baru kata-kata. Nah, kebenaran itu adalah Allah yang dirasakan langsung sebagai pengalaman spiritual dalam diri kita. Sampai kita satu jawaban. Apa itu? Pokoknya gitu deh. Dan kalau sampai pada rasa itu, yang ada di sini cuma hangat-hangat air mata. Makanya orang yang tahu tidak bicara. Karena orang yang bicara itu tanda tidak tahu, kayak saya. Banyak yang menceritakan Allah di masjid. Apakah yang diceritakan oleh mereka itu Allah yang sebenarnya? Atau persepsi dia tentang Allah? Pembenaran atau kebenaran? Sudah bisa membedakan ya sekarang. Sudah bisa membedakan. Maka Allah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Allah hanya ingin rasakan kehadiranku setiap saat, rasakan keberadaanku setiap saat. Bahkan aku tinggal dalam seluruh sel dalam tubuhmu, dan tidak ada satu sel pun dalam tubuhmu yang tidak ada kehadiranku. Sudah bisa merasakannya? Kenapa belum? Karena pikiran kita masih berisik. Masih menghakimi, masih terjebak benar salah, masih terjebak baik buruk. Itu saja. Makanya belajar untuk melampaui dualitas. Makanya dalam Quran dikatakan, aku telah menunjukkan 2 jalan loh kepadamu. Wahadainahu najdain. Tapi Allah bilang, jangan pilih salah satu. Fala aqtahamal aqobah. Cobalah jalan mendaki. Fakkur raqabah, dan bebaskan kamu dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan benar salah, baik buruk. Itulah perbudakan. Dan kita setiap hari diperbudak oleh itu. Begitu orang lain bilang, wah dia itu anu-anu, kita ikut membenci. Padahal kita tidak tahu. Begitu? Sepanjang pikiran kita masih dididik seperti itu, saya kasih tahu sama kalian semua, kita tidak akan mencapai keheningan yang namanya hening cipta, dan kita tidak akan menemukan realitas kebenaran dalam diri.